Sedangkan lu mengangkat si Gaza itu. Gue ngangkat Gaza itu karena ada yang mau gue sampein. Jadi gue lukis sosok anak kecil. Itu gue udah gue liat tuh kecil kan. Gue liat tuh gue kecil banget. Detail banget tuh kayak. Detail. Ya ada putih kan warnanya terus kecil gitu kan. Ya. Matanya doang yang kesisa. Yes. Kayak di sela-sela tembok gitu kan. Iya. Nah itu udah gue lukis lengkap. Terus gue tutup aja. Itu selalunya yang kontak lo orderannya mural, nggak modeling kan? Secara lo kayak Luna Maya nih. Iya, kalau itu sih sampingan gue itu. Kadang-kadang gue cosplay aja. Tapi banyak gak sih yang nilai lo tuh mirip banget Luna Maya gitu ada? Ya ada lah yang foto bareng. Anjir keren. Pas nengok bukan. Enggak, tapi ini versi Luna Maya yang bisa gambar gitu. Luna Maya gambar, iya keren. Siapa tahu kalau namanya nonton bisa jadi orderan. Kalian mau beli? Beli dong beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Balik lagi di DPP Domi punya podcast. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, share, like, komen. Ini adalah momen dimana kemarin kita mungkin ada break libur dari Lebaran, terus ada libur cuti, ya kan? Selamat Lebaran buat teman-teman. Nah, hari ini gue kedatangan kolega teman yang ini tuh kayaknya menarik banget buat kita dengerin ceritanya karena ini adalah yang dilihat dari sosok ibu juga dapat punya waktunya buat ngebagi antara berkarya dan sosok ibu juga bisa. Lalu juga banyak commission juga. Nah, kita mau tanya nih sebenarnya detailnya seperti apa sih, bagaimana cara dia memanagenya, bagaimana cara untuk mengatur semuanya bisa berjalan dengan mulus dan juga bisa benar-benar berkaryanya tetap lancar. Bagaimana? Terima kasih ya. Sama-sama. Atas kedatangannya, atas bisa ngobrolnya. Alifia Stan ya. Alifia Stan. Karena Alif itu kan muslim kayak Alif Bataksa gitu. Muslim. Oh iya. Alif karena pertama. Oh iya benar, karena Alif kan awal ya. Iya benar. Jadi Alifia Stan itu adalah nama yang sering lo pakai untuk berkarya lo ya sekarang ini. Jadi kalau ada kanvas atau mural tuh Alifia Stan gitu ya. Stan itu adalah nama bokap gue. Nama bokap. Tapi nama panjang asli lo? Alifia Oktaviani Stan. Oh tetap ada standar. Iya. Dulu lahirnya Oktober. Lo era berapa sih kelahiran? 88 gue. Oke 88. Iya. Oh Alifia Stan. Alifia Oktaviani Stan. Tapi lo singkat lah jadi nama panggungnya Alifia Stan. Ada ceritanya gitu. Karena kenapa pakai Stannya? Kenapa? Kan bokap gue gak setuju gue ngelukis. Oh. Biarin aja nanti namanya ada. Oh ya, dengan cara memorinya memperkenalkan. Tapi terima kasih ya. Sama-sama. Sudah ada ngobrol di DPP. Gue tuh sebenarnya langsung aja ya karena gue kan sering banget ngeliat di Instagram lah terutama dan juga TikTok beberapa. Tapi gue paling seringnya di Instagram adalah kan lo memang ya gue tau lah lo juga adalah sosok istri dari musisi. Jadi kayaknya memang relate nih soal berkesenian. Tapi yang jadi repotnya adalah bagaimana lo bisa membagi waktu ibu dari 2 anak. Ya, 2 anak. Lo bisa berkesenian, artinya lo ada commission juga lo terima, lo bikin karya itu bagaimana sih sebenarnya awalnya tuh gimana? Awal muasal kenapa gue ke ngelukis segala macam ya. Iya. Awal mulanya gue nggak ngelukis tadinya. Oh gitu. Justru karena backgroundnya apa? Interior design justru gue. Salah jurusan. Lo di UPH ya? Di UPH. Lo di UPH ngambil interior design. Iya, ngambil. Dengan waktu itu berpikir ngambil interior tuh mau jadi apa sih? Sebelumnya gue bukan interior design justru. Oh, apa tuh? Jadi sebelumnya gue sempat ngambil IT karena bokap gue IT kan. Ya udahlah, standar anak zaman dulu gimana sih? Ada kayak role modelnya. Ya, role modelnya. Oke, gue kayaknya mau jadi bokap gue nih. Iya. Terus lo kenapa memilih? 3 bulan gue minta berhenti, kayak gue nggak di sini deh, ini salah gue. Oh gitu. Jadi sempat kuliah juga? Sempat. Di mana? Sempat deh adalah. Oh ada satu kampus yang nggak mau disebutin itu, lalu pindahlah loncat. Lalu gue pindah, tapi itu gue nganggur dulu. Jadi gue nggak mau kuliah dulu karena gue sekolah cepet banget. 5 tahun gue udah SD, terus sekolah. Oh itu apa sebutannya dulu tuh? Akselerasi. Ya 4 tahun udah bisa baca, terus masukin SD lah segala macam, ribet kan. Pinter dong lo. Ya enggak juga sih, tapi angka iya. Oke lah, lo numbering oke ya, bagus ya, kalkulatornya bagus. Terus jadi emang tidak ada berpikiran untuk bisa berfokus untuk berkesenian awalnya. Tapi memang gue cita-cita gue mau jadi pelukis, walaupun gue pernah diketawain satu kelas. Sempet ngomong. Kan ditanya nih, kamu cita-citanya apa ya maju ke depan gitu kan. Gue mau jadi pelukis gue gitu. Terus temen gue kayak, hah jadi pelukis, yang lain polisi, pilot,
dokter gitu. Kayak nggak keren sendiri gue di tahun itu. Bener. Karena dulu anak kecil tuh paling basic adalah ya polisi, dokter, insinyur atau astronot gitu. Lu kenapa kepikiran pelukis? Emang lo ada keluarga yang dari pelukis? Gak ada, justru gak ada. Tapi emang ya astronot gue sempet mau jadi astronot. Oke. Cuman kan nggak mungkin kan, nggak mungkin. Agak wah kayaknya nggak mungkin nih. Akhirnya gue ya udah deh, gue suka gambar, gue suka lukis. Ya udah gue kayaknya mau jadi pelukis aja deh nih satu saat nih kalau gue udah gede gitu. Nah udah tadi gue lanjut ya dari yang abis kuliah gue minta berhenti dulu. Jadi mau ngapain nih? Ya udah gue nggak mau kuliah dulu karena gue sekolah gue udah terlalu rajin gitu. Nggak rajin juga sih kalau gue lagi nggak mau sekolah, gue nggak mau sekolah aja bisa gitu. Cuman orang tua gue ya nurutin lah, ngerti lah anaknya karena gimana. Dari keluarga yang emang formal kayak PNS gitu ya. PNS, keluarga gue banyak yang PNS, guru. Oh, jadi emang lumayan lurus lah ya? Ya lurus lah. Iya. Maksudnya bukan yang dari berkesenian bukan seniman gitu. Gak ada sama sekali justru. Oke. Abis itu gue sempat pas nganggur gue sempat ya, bisnis ngurusin burger loh. Gue sempat jualan burger. F&B, ya, UMKM. Karena nyokap gue kan bikin usaha burger gitu. Ya udah lo gue pegang aja sini. Akhirnya kontraknya banyak 7 gitu kan. Namanya apa? Nama itu ngambil franchise. Jadi lo mengelola 7 Gue mengelola akhirnya kios dari itu? 1 sampai 7. Gue jaga sendiri tadinya, akhirnya bisa ini apa kayak bisa. Ngolah masak gitu bisa. Belajar. Oke. Oh, jadi lu mencoba banyak lah pilihannya. Banyak hal gue cobain. Terus akhirnya berpikir, udah gue maunya interior tuh gimana? Sebelumnya gue nggak langsung mutusin interior. Karena tadinya kan gue bilang gue mau ngambil seni rupa aja deh. Iya, maksud gue itu kenapa lo nggak ngambil seni rupa aja, ITB atau ISI atau IKJ misalnya? Iya. Bokap gue langsung gini, ya udah lu cari deh kampus seluruh di mana aja, lu bawain aja brosurnya sini gitu. Mau jurusan apa bawa aja sini. Nanti bokap gue yang milih kata gitu. Ya udah, gue ambil aja semuanya kan. Jadi lu bawa semua? Gue bawa semua. Lo apa aja? Lo inget apa aja yang ada seni rupanya tuh kayak The Cafe kali ya? Binus juga pokoknya gue waktu itu semuanya aja nggak kayaknya nggak mungkin nih, cuman gue punya spare yang lain kan, gue ambilin aja. Akhirnya bokap gue tertuju ke udah lu masuk ini aja nih di UPH aja kata gitu. Dan si interior awalnya belum kalau seni rupa lu mau jadi apaan, lagi di UPH nggak ada seni rupa kan. Iya. Makanya dia pilih di situ. Terus akhirnya yaudah deh karena gue lihat figur kayak ada temennya nyokap gue, dia basicnya bukan interior, tapi kerjanya kayaknya oke nih. Terus gue mikir kayaknya gampang deh nata-nata ruangan doang. Ternyata terjebak gue. Teknis banget. Jadi benar-benar agak rumit ternyata. Lebih rumit ya teknis. Teknis itu bukan cuman sekedar nata-nata indah-indah, cakep-cakep ruangan gitu. Ternyata ya detail banget. Lu tapi menyesali nggak tentang lo di interior itu? Ya nggak nyesel sih. Nggak nyesel. Tapi masih gambar di era itu. Waktu itu masih gambar. Kelas painting kan ada tuh kayak kelas apa yang kelas pilihan lu mau ngambil apa, painting, fotografi, kriya, tekstil gue ambil. Yang nggak penting di interior gue ambil, bodo amat, gue kan mau. Karena lu juga seneng. Karena gue seneng. Jadi gue yang gue seneng gue ambil aja. Lu kuliah di UPH berapa lama? 3,5 tahun. Cuman gue nyangkut tuh lulusnya, jadi wisudanya gue tahun depannya. Karena apa? Gue telat submit kan, harus kirim TOEFL kan. Letternya doang. Oh, persyaratan satu itu yang telat, akhirnya lo ikut di nextnya. Akhirnya wisudanya di next batchnya gitu. Oh gitu. Lah, lu setelah lulus aktivitas lo apa? Setelah lulus pacaran lah. Anjir. Kirain gue lo masuk Gak main sana sini. Bukan ke kantor interior, enggak? Gue sempet nganter interior tuh 1 tahun. Di mana? 1 tahun tuh perusahaan Thailand. Oh, jadi lumayan oke ya? Lumayan sih sebenarnya. Kalau kerjaan gue di interior ya untuk gaji saat itu udah jauh di atas rata-rata gitu. Ngeri. Kayak tapi kerjaannya nggak gue banget sih. Ternyata kerjaannya nggak lo banget. Enggak. Karena gue kadang-kadang kalau interior kan detail kan. Betul. Kan itu gambar juga lo interior. Gambar juga, cuman kan udah ke arah 3D. Betul. Udah ke arah, betul, berbeda lah gambarnya. Ya. Kayak gambar teknis, gambar kerja gitu kan. Ya akhirnya kayak nggak bisa nih gue nih. Udah gitu mesti cek site juga lagi interioran. Betul. Lo dateng, lo melihat visit ini. Oh, dari situ lo merasa kayaknya bukan kayak lo. Gue nggak di sini. Berapa lama lo kerja di yang? Setahun. Setelah itu? 1 tahun. Gue karena gini, ya udah gue coba dulu 1 tahun.
Bagaimana sih rasanya? Bagaimana rasanya kalau Iya. gue nggak cocok gue cabut gitu. Gue harus tahu dulu gitu kan. Dari situ kayaknya bukan jalan gue nih Kayaknya gitu. gue nggak di sini, tapi gue sambil waktu zaman itu gue kadang-kadang sambil bikin ilustrasi apa, kadang-kadang ada aja yang butuh mau bikin buat kaos buat apa gitu. Kontaklah diri lo ini Akhirnya orderan gitu, tapi tetap aja gue kerjain aja. Iya. Ya kerjaan apa aja sih dulu. Setelah dari itu kerjaannya merasa kayak nggak cocok, lo off tuh berarti cabut. Gue cabut, Resign. resign. Nah terus di situ bokap gue mempertanyakan gue kan, lu udah interior, Udah lulus, bagus. udah bagus-bagus, ngapain lu resign? Ini anak gimana sih? Iya. Terus akhirnya? Akhirnya abis setelah itu gue bilang gue mau ngelukis, gue bilang gitu. Oke. Tapi itu fase ya, Iya. karena kan gue sambil kan, sambil. Tapi orang tua lo melihat potensi lo bahwa ada di sini. Dari kecil tahu gue kalau diikutin lomba gue menang gitu. Cuman kayaknya jangan lukis deh gitu, kita riwayat silsilah keluarga kita nggak ada yang di sini nih. Kayak lo mau jadi apa sih gitu, dilukis gitu Iya, nantinya. iya. Oke. Dari situ akhirnya ya udah deh lo tetap kayak menjalankan yang memang normal, terus lo punya sisi kayak ngambil workshop atau apa tetap dilakuin orderan juga gitu ya. Tetap gue lakuin aja. Jadi kalau belajar ngulik kan gue ngulik kebetulan gue nguliknya dari online juga kan, dari Instagram. Waktu itu ada namanya Mas Tanto, R.E. Hartanto. Yes. Kelas Nah dia tuh bikin Dr. kelas Rudolfo. klinik rupa Dr. Rudolfo. Nah betul. gue di situ nih orang gambarnya oke banget, gila nih, di luar nalar nih menurut gue gitu kan. Realis banget. Parah. Kayak foto. Ya memang dia kan fotografis. Iya, jadi melihatnya kayak itu yang gue cari justru. Antara foto dengan yang si sketch drawingnya ini jadi kayak susah ngebedain ya. Nah kan anatominya dapet gitu. Itu gelap terangnya. oke gitu. Dan ini kalau mau belajar kayaknya kesini deh. Akhirnya gue ambil aja. Gue ikut kelas online-nya. Itu seleksi juga. Jadi kita kayak ikutan kirim gambar gitu kan, posting gitu kan. Kalau lo masuk nanti dikontak gitu. Iya. Nah akhirnya gue ikutan deh tuh. Akhirnya gue ngedalemin buat teknisnya ya, kalau gambar dari situ. Jadi kalau dari cerita lo ini sebenarnya istilahnya pembahasan basic dari lo menggambar ini sendiri lo perdalam dengan cara otodidak ya. Otodidak. Tidak ada yang benar-benar yang kayak sekolah lanjut apa ikut yang sampai, kan ada kalau di ITB itu kalau mau masuk ITB ada villa merah tuh. Kalau lo bener-bener yang dari online, lihat YouTube atau ikut yang kelasnya ya. si Mas R.E. Hartanto itu, cuman itu aja ya? Ya kalaupun ada workshop apa gue kadang-kadang ikut walaupun gue udah bisa nih, misalkan gue udah bisa nih cat air gitu, gue udah bisa gitu. Tapi kalau ada emang waktunya lagi ada ya gue ambil aja, ikutan Gila, aja. dia otodidak tapi ngeri banget deh. Bisa lo lihat di Instagramnya itu. Sebenarnya lo abstraknya terus lo realisnya juga dapet lo tuh. Abstrak tuh perjalanan ya. Perjalanan. Yang sekarang jadi kan banyak. Gak abstrak dulu. Benar, justru lo realis. Benar. Realis dulu. Itu juga gue ngikutin runutan ya. Iya. Pensil dulu, abis pensil lo cobain spidol dulu. Ya itu gue ikutin runutan sampai cat air. Ini kayaknya coba deh. Nah abstrak gitu lucu. Jadi gue dapet commission dari pesanan temen interior gue. Jadi memang jejaring lo dulu gue masih berkomunikasi, melihat lo punya potensi, di order lah. Karena gue ngeposting aja, jadi orang-orang taunya Pia mana tuh yang lukis-lukis itulah gitu. Karena kan mau ngelukis di kaos lah, di apalah semua, ya pokoknya orang harus taunya gue ngelukis gitu. Ya walaupun belum nyampe ke tahap pameran. Itu berarti dari cerita lo fase yang lo resign dari kantor interior sampai akhirnya lo oke deh memfokuskan bahwa lo mau jadi yang visual artist ini di era jauh gak sih sebenarnya era itu? Jauh justru. Oh jauh. Tapi waktu itu kan kayak tawaran ada event nih bisa live painting gitu, lo mau ikut gak gitu. Kadang brand ngontak gitu kan. Itu dari teman ke temen tuh. Akhirnya gue ya udah gue coba jalanin segala macam. Cuman itu masih freelancer lah jatuhnya. Karena kan sempat ngerjain set iklan juga gue. Oke, lo artistik juga lah jatuhnya ya. Gambar set drawing lah sebenarnya. Ngerjain artistik juga, ikut syutingan juga gitu. Itu gue lakonin tuh selama gue freelance. Tapi orang tahu gue gambar. Oke, jadi semua informasi detail tentang lo publish lah di Instagram. Jadi orang tahu ya. Oke. Nah dari situ lo yang kayak misalnya lo udah mulai aktif, udah mulai senang, udah menemukan jalurnya, kan lo punya anak tuh. Bagaimana ngebagi waktunya sebenarnya, atau image-nya kan kayak ada pasti kayak semacam info yang kayak ya udahlah perempuan mah jadi ibu aja, di dapur aja. Tuh bagaimana kalau lo menanggapi itu atau merespon itu tuh? Pertama lo harus cari pasangan yang tepat. Setuju. Harus yang tahu diri lo tuh
ngapain, lu siapa gitu. Tuh lu harus cari pasangan yang tepat dulu. Karena kan urusan punya anak kan ya lu bikinnya berdua bukan sendirian. Benar nggak? Bener, bener. Ya harus ngerti lah. Itu udah gue bicarain jauh sebelum gue menikah malahan. Oke. Bahwa lu maunya gimana, si pasangan lu mau gimana, dijebrengin semua lah, diflorin semua nih. Gue maunya begini. Oke. Gue openin aja semuanya. Gue maunya begini. Pokoknya gue maunya siang-siang kita bisa ketemu santai gitu. Kan susah ya kayak gitu. Kalau orang kerja kan nggak bisa loh. Siang-siang lu pelukan sama suami lu gitu, ngimpi lu gitu. Ya kan. Cuman gue mencari pasangan yang memang kita harus sama-sama ngerti. Oke. Gitu. Kebetulan suami gue memang pekerjaannya juga musisi. Betul. Sangat mengerti dan itu kan industrinya hampir sama ya, bahwa maksudnya ini sama-sama industri kreatif ya kan, yang berbeda nih musik dengan seni itu kan hampir sama sebenarnya. Ya, karena gue mengerti juga kan pekerjaan dia begini. Nah, lo mengerti gue juga dong gitu. Jadi kita ya saling lengkapin lah. Jadi kalau gue sibuk ya, kalau dia kan turun tangan kan soal anak-anak, dia bisa masak, dia bisa apa. Jadi dia masuk juga belajar ya? sendiri. Kubil. Oke. Jadi memang kuncinya memang di pasangan, dan kalau sudah klik tuh enak banget, ngatur waktu, flow-nya enak gitu ya. Iya. Tapi kalau setelah gue punya anak 2. Oke. Sekarang 2 dia. Angkat tangan gue. Kubil juga kayak kita harus cari bantuan tangan lain gitu. Ternyata dengan yang bertambahnya si ada anak ini lagi yang sampai kedua ini, ternyata lo butuh yang neni ini atau Simba ya untuk bisa backup lo. Karena lo mural itu kan lumayan ya orderannya. Kadang-kadang kalau keluar kota gue bisa seminggu 2 minggu. Cuman kan ya semua bisa dikondisikan, bisa diobrolin gitu, bisa didiskusiin lah. Oke. Jadi lo kalau dari cerita kan memang lumayan lah fasenya lo sampai, kalau pas yang era punya anak ini lo sudah menerima job belum? Artinya commission. Udah juga? Udah. Jadi gua lahiran sebulan deh gua udah mural gitu. Udah. Wah gokil. Dan udah emang kebetulan fisik masih ini ya masih aman ya. Iya. Jadi gue kan konsultasi dokter dulu lah ya. Nih bokeh gak nih? Gue kalau misalkan ada aktivitas agak berat sedikit bagaimana gitu, aman. Lagian mural juga mungkin karena lo juga kan suka banget. Jadi merasanya gak beban dong, kayak happy kan. Justru gue larinya kalau misalkan pusing nih ngurusin anak gini gitu, pas lagi mural ya ini santai gue gitu. Lo jadi stress rilisnya di bagian gue justru ke situ. Di paintingnya ini, di muralnya ini. Gila, dari jeda si anak pertama lahir sebulan itu udah ada job-joban. Udah. Wah gokil. Udah tetap masuk. Gue nggak pernah nolak sih. Iya bagus loh. Kalau freelancer tuh nggak boleh nolak. Ya iyalah kan freelancer modelnya. Kalau lo nolak pasti dia udah sibuk nih, dia udah padat nih gitu kan. Karena nanti ada info dari agensi lain, karena dapat info dia mah udah kemarin gue tawarin aja nggak bisa. Mungkin takutnya lagi nggak bisa kali gitu. Itu dia, janganlah berusaha untuk mengiyakan ya gitu, dengan melihat sikon juga pastinya. Kalau gue lagi bisa gue pasti ambil. Oke. Gitu. Lu berarti kalau dari misalnya perjalanan pertama kan ini mungkin ceritain tadi memang sudah lumayan kayak emang otodidak, lalu ada ngurus keluarga, terus lo mencoba menerima banyak job. Nah, kalau untuk kita ngomongin pameran, pertama kali pameran yang benar-benar di galeri itu lo inget kapan? Jadi gue itu tadinya kan freelance kan gue meraba ya, karena gue bener-bener bukan di jalur itu gitu. Gue dari dunia lain, gue tiba-tiba mampir ke sini. Gue maunya di sini gitu kan. Gue mencari-cari tahu. Sempet gue akhirnya ngantor juga, sempet gue kan keputus ngantor juga tuh. Tapi gue tetap ngelukis juga, tetap mural juga. Berapa lama ngantor lo itu? 3,5 tahun. Di mana? Di kantor make up beauty. Oke. Dan itu 3,5 tahun lumayan lama lo itu? Karena gue bertahan sih. Maksudnya kalau emang gue suka, gue pasti akan lama gitu. Iya. Oke. Dan itu di sela-selanya pun lo ada gambar. Pun gue sisipin gambar. Nah, ketika itu berjalan kan, gambar jalan, terus juga kerjaan ngantor juga tiap hari gue ngantor gitu kan. Ada titiknya gue kayak, nih gue maunya serius ke karir sebagai creative director atau gue mau ngelukis. Terus gue ingat-ingat lagi, gue kan maunya ngelukis ya. Gitu. Ya kebutuhan finansial mungkin memang butuh memang. Iya dong. Cuman selain itu ya gue kayaknya ada hal yang gue kejar justru dibanding karir gitu. Iya. Dan gue ngerasa di lukis tuh emang gue ngelukis gitu.
gue memang harusnya di sini gitu. Berarti lo mulai yang setelah 3 tahun bekerja Gua ada resign akhirnya. semacam kayak tek gitu, kayak ngeflip lo untuk kayaknya gue mencoba untuk resign dan fokus di berkarya Fokus seni di ini, berkarya. gambar ini. Nah, Hampir 2 tahun lalu lah. oh iya, baru beraktif tuh ya. Baru anget-anget lagi setahun belakangan ini. Nah, lanjut ke pameran. Yes. Akhirnya gue ikutan ini yang All the Small Thing. Ya, Dari itu- dulu tuh, dari yang pertama gue nggak bisa ikut karena nggak keburu. Yes, karena lo faktor lo ada office hour, Ya, office ada hour, anak, ya kan, ada keluarga, kerjaan sampingan lagi gitu kan. Kapan gue bikinnya gitu. Walaupun Oke. ngetim ya nggak bisa ngetim lah Iya. kalau mau pameran nggak Iya, sih. iya, Maksudnya gue maunya gue tuh ya walaupun ya ada ya seniman Iya. yang bisa ngoper gitu kan. Iya. Kalau lo nggak mau, kalau bisa Tergantung tangan konteksnya, sendiri ya, iya. tergantung konteksnya karena ini first time-nya gue harus ya udahlah gue coba tangan gue sendiri. Skill gue dulu. sendiri dong, Iya, gitu. iya. Oke. Dari situ adalah pameran si All the Small Thing. Ternyata pas gue submit, ternyata gue kepilih. Itu kan Oke. yang kepilih tadinya cuma 3 kalau nggak salah ya. 3 orang. Akhirnya jadi 5 orang. Itu dikit, bukan yang 80 orang kayak sebelumnya. Makanya gue kayak wah, nih akhirnya nih gitu. Jadi lo juga membaca kayak ini adalah kayaknya gue diterima semesta nih untuk ikutan gambar-gambar ini gitu ya. Iya ya, maksudnya ada step berikutnya. Oh ternyata masih bisa ya gitu. Kalaupun sebelumnya ya walaupun gue beberapa kali competition gue ikut dan menang juga ada gitu. Waktu zaman gue kerja itu malahan. Oh, Cuman gue yang penasaran tuh yang pameran. Nah yang ada satu competition yang harusnya gue dapat pameran belum terrealisasi nih sampai sekarang nih. Boleh ceritain Dan waktu itu di posisi apa waktu itu ya, pameran yang nggak jadi karena ada kompetisi apa tuh? Gue nggak tahu dia nggak jadi Atau depending lah ya kita ngomong ya. Mungkin ya Itu kompetisi apa? itu si Raffi Ahmad sama Naval Afsar. Itu Jadi kan lo juara? lumayan kan. Gue menang. Nomor Gua menang berapa? gitu. Jadi pemenangnya ada 3. Siapa aja, boleh sebut gak? Nah itu gue lupa. Oh lupa. Tapi lo di antara 3 itu lo Di ya? antara 3 itu ada gue dan ada satu lagi seniman tuh oke banget juga sih dia. Raffi Ahmad. Tapi dan yang 2 tuh memang udah sering pameran. Makanya gue kayak surprise gitu. Kayak gue masuk ya gitu. Dan lo merasa kayak jadi seneng banget karena mau pameran infonya. Iya. Wah, gua pengen bukan cuman hadiah yang gue Iya. kejar. Gue tuh ngejarnya tuh pengen pameran. Pengen banget sebenarnya. Tapi memang ya kita positive thinking aja ya. Iya. Anggaplah itu memang belum aja. Pending gitu. aja. Pending. Iya. Jadi lo waktu itu mengejar banget karena seneng ada mau pamerannya. Iya. Nah kebetulan di tahun ini lah ya. Nah, tahun lalu sih. 2024. 2024 ada Mukla yang ngajakin itu kan All the Small Thing. Gue ikut dan masuk lagi ternyata gitu. Tapi ya walaupun kadang-kadang gue suka pilih-pilih juga sih submissionnya. Kayak nih masuk ke gue nya gak gitu. Ya. Tapi memang kalau lo kan tadi ceritanya juga banyak yang menerima job, artinya itu commission work juga, mural dan lain-lain. Lo membedakan nggak kekaryaan lo untuk yang versi mural ini atau commission dengan kekaryaan lo yang di kanvas yang di galeri? Bedanya dari segi apa? Apakah bentuk, cerita atau bagaimana? Ceritanya. Misalnya kita ngomongin All the Small Thing All ya. the Small Thing kemarin gue ngangkat isu Gaza kan ada. Padahal dari All the Small Thing gak ada tema kan? Bebas kan? Sedangkan lu mengangkat si Gaza itu. Gue ngangkat Gaza itu karena ada yang mau gue sampein. Jadi gue lukis sosok anak kecil. Itu gue udah liat tuh kecil kan. Gue liat tuh gue kecil banget. Detail banget tuh kayak. Detail. Ya ada putih kan warnanya terus kecil gitu kan. Matanya doang yang kesisa. Yes. Kayak di sela-sela tembok gitu kan. Iya. Nah itu udah gue lukis lengkap. Terus gue tutup aja. Karena gue pengen orang ngerasain lu udah capek-capek lu bikin kayak gini. Nice. Pakai effort gitu. Effort segala macem gitu. Itu sayang banget kalau bikin gede tuh keren. Lagi lu kecil kan. Karena kan mintanya 30 iya. Jadi tapi kalau itu gede tuh oke banget tuh. 1x1 aja oke tuh. Iya terus akhirnya ya udah daripada itu kan ketutup tuh. Yes. Kayak lu udah gambar si sosok anak kecil itu realisnya. Gitu. Iya, nanti udah dapet gitu. Laksirnya lu tablek dengan si tinggal matanya aja. Gue tutup dengan tekstur abstrak. Iya. Gue tutup. Ya lu bayangin gak sih kalau misalkan gue bombardir lagi, habis nggak tuh? Iya. Ya gitu. Itu gue lebih ke arah kayak gitu. Iya. Ada yang mau gue sampaikan. Ya, ada konteks yang mau. Iya. Ada konteksnya. Itu ya nggak ada yang ngajarin sih. Maksudnya
gue merasa harusnya begitu gitu. Gue merasanya aja. Iya. Ini kan perspektif lo ya kalau bikin karya. Iya. Oke. Yang sebelumnya juga gitu. Gue Sebelumnya nggak sosok ibu. Oke. Kan gue mama nih. Iya. Lo merepresentasikan diri lo yang memang gue adalah memang bagian part of emak-emak ini gitu. Iya. Oke. Jadi gue ada ngomong kan kalau di situ kan ibu-ibu kan emang ranahnya di dapur. Ya, Yes. ini dapur gue gitu. Oke. Kayak gitu. Makanya gue masih terus berkarya. Bahwa perspektif dapur yang lo miliki adalah ini juga Dapur bagian bisa dari diciptakan. persis. Ya, Bukan bisa pasar kan? doang ya, tapi dapur. Yo ya. Dapur tuh mau apa nih? Iya benar. Itu yang era di awal itu ya. Era di awal gitu. Terus yang kedua Oke. yang itu yang tadi. Oke, jadi setelah lo berpameran yang di All the Small Thing itu juga akhirnya banyak invitation karya untuk pameran-pameran lain. Belum sih, belum. Belum. Kemarin sempat ada yang ngontak, cuman masih belum ada follow up lagi. Galeri mana? Jakarta, Jogja, Bandung? Jakarta sih seputaran situ juga Wisma GH. Mungkin kalau teman-teman yang owner galeri atau pengurus galeri ini bisa nih. Mungkin kalau ada yang mau adopsi gue. Nah, itu Nggak dia. senang hati, gue Minimal- rajin kok. Ya, minimal tuh kayak bikin grup show dulu Iya, ya iya. kan. Grup show dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Perempuan misalnya 5 perempuan, 3 perempuan. Nah, ini Mau salah banget, satunya mau ya kan. Tapi lo emang ada impian untuk solo exhibition nggak? Ada plan. Ada plan dan gue lagi apa ya jatuhnya ya lagi ngegodok aja sih. Jadi sekarang ini kalau kita ngomongin durasi lebih banyak job-joban ya. Job-joban ada aja sih, ada aja. Kalau kita ngomong job-joban itu sebulan tuh pasti ada gak sih? Ada minimal 2. Sebulan minimal 2. Karena gue rajin posting di Instagram kan. Oke, jadi kunci lo adalah sosial media. Sosial media gue gerakin, offline gue Yes. main gitu. Oke, itu lebih ke postingan live atau apa sih sebenarnya strategi lo di? Kalau di sosial media. Heeh. Jadi setiap kali gue bikin, maksudnya ada kerjaan masuk nih, gue ngelukis entah gue mural apa aja deh pokoknya. Gue taruhin aja tripod. Gue. Jadi lo nggak ada tim? Ada. The one only itu. Awalnya ada. Awalnya Oh. dulu banget. Jadi gue sempat ngerjain mural buat. Jadi kayak tour Indonesia gitu. Oh, sempet. Oh gitu. Itu perusahaan ini loh kue Oke. The Harvest Cakes. Iya tahu Darve. Banyak tuh outletnya. Itu outletnya banyak banget kan. Yes. Nah, Lu bagian apa di situ? itu painting, bukan painting sih, jadi spidol gitu. Iya. Nah itu gue gambar di situ. Oh. Sering keluar kota gitu gara-gara Si outlet iya, ini. iya. Oh, akhirnya ada si tim yang ngebantuin lo itu. Akhirnya gue kadang-kadang videoin gue dong gitu. Gue nyomot-nyomotin dari ya timnya laki gue aja. Iya. Oh gitu. Nah sekarang setiap pergerakan lo dari segi job-joban selalu ada si Selalu ada. arsip ini. Ada. Gue arsipin. Dan lo edit untuk jadiin konten. Kalau sekarang ya gue tergantung butuh atau enggak. Kalau misalkan tayangnya bakal di mana, pasti gue pakai tim, ada yang videoin. Tapi kalau misalkan cuman buat gue posting sehari-hari ya udah. Ya udah gue taruh aja tripod. Terus kalau misalkan kadang ada brand masuk juga kan. Itu dia maksud Gue gue. selipin aja. Gue mau nanya tuh, maksudnya kan lu pinter lah untuk memahami bahwa Pinter loh gue. iyalah karena lu bisa memahami manajemen soal si sosial media yang berujung ke marketing. Karena gue ngeliat postingan lu, gue beberapa kali nonton, gue pikir serius yang mau ngebahas karya, tiba-tiba ada jualan lipstik lah, ada jualan sepatu lah. Tapi emang itu udah bagus karena lu bisa menyisipkan pesan si brand ini gitu. Kayak yang paling gue ingat adalah wanita itu tidak bercerita, tapi itu lari, sepatu lo nongolin, keren juga lo modelan, boleh. Iya. Terus ada yang lipstik, yang itu kan emang ide lo dari mana tuh emang? Soalnya kalau misalkan gue ngajarin orang gambar, yang ngajarin mah banyak yang jago, ngapain gue ngajarin gitu. Gue Ini belajar sama stylenya orang si gitu. Alif aja nih, Alif Setiastani Iya, gitu. iya. Oh, tapi mereka request nggak kalau kayak bikin video kayak gini dong atau? Enggak itu terserah gue aja. Gue Oke. kalau di request bingung gue. Tapi banyak nggak? Tapi kadang-kadang gue nyeletuk. Nah, Gue nyeletuk mau nggak gue bikinin gini, mau nggak gue bikinin gini. jadi gitu. lu memberikan ide ke mereka ya? Kadang untuk gue kirimin decknya, nih yang mau gue sampein kayak gini, ya udah gue bikinin gitu. Oh, jadi lu merasa memang si Instagram ini penting banget lah buat karir lo ya? Penting karena lu bisa ibaratnya apa ya? Kalau portofolio CV mungkin lu bisa ngirim lewat surat, lewat email gitu. Tapi kan kalau ini kan opportunity-nya gede. Betul. Siapa aja bisa lihat. Betul. Karena berapa kali job-joban juga gue masuknya dari situ. Tiba-tiba ngontak lah ke gue mau bikin mural, mau order karya gitu kayak gitu. Ya. Itu selalunya yang ngontak lo orderannya mural, nggak modeling kan? Secara lu kayak Luna Maya nih. Ya kalau itu sih sampingan gue itu. Kadang-kadang gue cosplay aja. Tapi banyak gak sih yang nilai lu tuh mirip banget Luna Maya gitu ada? Ya ada lah yang foto bareng. Anjir keren.
Pas nengok bukan, bukan. Enggak, tapi ini versi Luna Maya yang bisa gambar gitu. Maya yang gambar, ya. Iya, keren. Siapa tahu kalau namanya nonton bisa jadi orderan. Kalian mau beli? Beli dong, beli karya atau enggak commission buat di villa-villanya di rumahnya. Amin, ya amin. enggak? Kan nih ada saudara kembarnya nih gitu. Tapi emang penting ya kalau gue ngeliat si Instagram lo, di situ orang akan tahu ternyata kalau mau order apa bisa sama lo nih. Oh bikin ini tuh. Oh, karena gitu. gue mengemasnya orang tuh harus tahu ya gue ngelukis, gue ngegambar, udah itu aja dulu. Sisanya ya sebenarnya gini kan, kalau karya itu nyampe ke si pemiliknya, itu kan udah kayak jodoh ya. Betul. Akan nyampe sendiri. Lo nggak bisa maksa. Betul. Nah kayak gitu kurang lebih. Oke, jadi lo bisa menyampaikan yang memang gue pengennya semua paham pesannya sampai ke kalian gitu ya. Tapi dengan cara dikemasnya ada yang ala marketing ya. Ya, ala marketing itu. Karena gue ngantor kan sebelumnya kan. Lu memahami bahwa memang teknik-tekniknya juga sih ya. Kreatifnya kan masuknya kreatif marketing. Zaman gue ngantor di beauty itu. Iya. Itu juga belajar juga gue di situ. Lu ngambil ilmunya, lo terapkan lah. Ya apapun yang gue lihat, kalau misalkan ada untungnya buat gue, maksudnya ada benefitnya gitu, ya udah lakuin aja dulu. Kalau nggak ada ya udah yang lain aja. Jadi kalau bisa kita lihat kan berarti selain commission dari brand ada juga yang iklan ya. Ya. Iklan tuh banyak berarti. Iklan tuh jatuhnya ya ada aja. Maksudnya itu tentang bagaimana berkesenian lo lah, masih relate gitu. Bukan yang cuman kayak kan kalau gue lihat kan memang banyaknya lo lagi mural di sisi di sela-sela gambar lo nongolin lah si brand itu gitu ya, istilah tetap memelihatkan sisi yang muralisnya ini muralis gitu. Kan gue muralis, gue visual artist ya udah itu yang gue tanemin. Yang lo tonjolin gitu ya. Dan sisanya ya barang-barang itu ya memang gue pakai gitu. Orang taunya barang ini bisa pakai buat ini loh, kayak Montblanc kemarin kan, brand Montblanc dia lagi launching untuk store-nya dia gitu. Tapi dia ngangkat si fountain pennya itu kan emang fountain pen. Iya, gue pakai juga gitu. Pakai gitu, dan emang benar pulpennya enak banget. Jadi nggak cuman dari segi yang ala-ala, ini enak, padahal lo nggak make, emang lo make gitu ya. Pakai. Keren. Berarti emang memahami lo brand ini apa gitu lo ya. Iya. Tapi itu karena lo belajar di kantor itu lo ya. Karena belajar pas gue ngantor. Kalau untuk persiapan misalnya lo udah tahu nih lo pingin banget ke arah yang mau solo exhibition atau pameran, lo sebenarnya memang sudah menyediakan kayak kanvas ini lo sih di rumah? Kalau di rumah kayak nyetok lah kasarannya kan. Stok ada, kadang kan suka ada orderan dadakan kan. Kayak sis gue butuh karya lo buat di apartemen gue nih di kanvas, lo itu dinyediain gak sih? Gue kadang-kadang stok. Ukuran berapa kalau di yang stoknya itu? 1x1 paling kecil. 1x1 yang paling kecil. Kalau misalkan kayak lobby gitu, misalkan gue dapat order 20 biji. Oh iya sih, nggak mungkin juga yang 30-30. Iya, pasti gue bikinnya 6 meter, 4 meter gitu. 6 meter? Gede-gede, emang gede-gede. Itu kanvas loh? Tahu 2x2 lah. Ada 6 meter. 6 meter di kanvas? 4x6 ada. Gila. Waktu itu yang buat iklan juga 4x6 tuh. Rumah lo gede banget nih? Enggak sih. Kan bisa digulung. Oh iya. Itu jadi gue studio gue ada cerita lucu. Nah gimana tuh? Gue makanya mau nanya karena produksian lo kan tadi 6 meter. Itu gimana sih sebenarnya prosesnya? Kalau misalkan gue nggak muat, gue nebeng ke workshop. Jadi temen gue punya workshop. Ada. Ada. Karena gue nggak muat. Jadi lo memang melihat ya potensi bahwa klien-klien lo juga punya ruangan yang besar. Akhirnya lo juga beride untuk bikin. Relasi gue, temen gue ada yang punya pabrik gitu lah ya. Nah gue sempet nebeng di dia. Kayak waktu itu bikin Gucci gede banget kan. Gue lihat yang love itu ya. Yang putih itu kan gede. Iya. Oh itu orderan? Itu buat buat show unit gitu. Orderan. Karena itu di situ. Karena modelnya kan warehouse. Jadi gede banget tuh. Itu justru pabrik ini karoseri. Bengkel gede pasti kan. Ya udah kerjain di situ aja. Jadi yang si mural lo yang atau karya lo 6 meter itu di situ. Kadang-kadang di situ, kadang-kadang ya tergantung proyeknya lah. Iya. Nah si studio di rumah itu awalnya bukan studio lukis. Awalnya adalah studio musik. Karena si suami ya. Pandemi kan kita susah ya kalau misalkan masih buka studio di rumah. Orang banyak yang datang. Terus gue udah punya anak lagi gitu. Harus ada kayak ini kan. Emang pas fase itu memang lumayan drop tuh. Akhirnya sepi. Terus gue bilang gue pakai buat lukis ya, gue pakai. Akhirnya gue sabotase aja.
Jadinya Manfaatan. sekarang lebih ke lukis. Ya pokoknya kita selama apapun yang menghasilkan. Iya. Pokoknya pakai deh. Pakai. Gitu. Paling kalau kayak dia cuman buat tek-tek gitar Ya, gitu. Karena emang musisi Buat kan butuh ngulik, ruang juga Dan buat itu enak loh, ruangan lukis di studio tuh enak banget. Iya. Kan itu sebenarnya relate kan. Musik dengan Itu seni itu relate lah, masih nyambung lah ini gitu. Oh, gitu. Jadi lo mengokupai si ruangan musisi itu, suami lo itu menjadi ruang si buat studio gambar lo ini. Iya. Karena gue tag konten juga di situ. Ya pokoknya yang dilihat di Instagram lo itu adalah ya itu studionya itu ya. Studio itu tadi studio musik. Oke. Atlantis namanya. Iya. Namanya apa? Atlantis. Oke. Kalau dari segi material, lo tuh sebenarnya menguasainya di material apa? Apakah akrilik, apakah oil atau apa? Oil gue suka juga, tapi gue masih lagi ngedalemin lagi. Oke. Padahal sudah pernah ngambil kelasnya, tapi gue ngambil lagi. Gue selalu gitu sih. Kayak kan material tuh tiap zaman tiap tahun berubah ya. Betul. Kadang-kadang kita cobain akrilik nih. Iya. Ternyata brand ini lebih oke lagi nih, ada orang lagi. Nah itu gue tetap ngulikin terus sih. Lebih menyesuaikan ya. Gue ngulikin apa aja sih medianya, gue jabanin. Cuman yang paling lo nyaman? Paling nyaman karena cepet ya. Proyekan ya akrilik. Tapi kalau mau buat serius ya gue pakai minyak. Kalau mau agak nantang gue pakai cat air. Oke. Cuman kadang-kadang ada juga lo murah, orang mintanya kayak cat air gitu. Ada bisa ternyata. Tapi kan itu gede loh space-nya. Gede, tapi ternyata bisa. Dan dia memang gue maunya cat air aja ya gitu. Style-nya maunya cat air nih gitu. Dan lo mengiyakan? Tergantung. Gue lihat dulu. Oke. Jadi gue kayak style gue biasa begini. Kalau lo ada referensi kayak gimana gitu, lo tunjukin aja dulu ke gue. Bisa negosiasi ya? Negosiasi. Oke. Negosiasi. Kalau memang gue nggak menyanggupi, gue operin ke temen gue aja ya gitu. Kayak gitu. Oke. Ini lo selama lo mengerjakan, lo kan gue lihat project yang commission mural dan kayak di wall tuh banyak banget. Ada brand cat yang nempel ke lo gak sih? Gue belum ada ngontak sih. Nah nih siapa tahu ada yang iya dong. Lo oke kan, open kan? Open aja. Nah siapa tahu nih kalau ada yang misalnya owner cat atau toko-toko material, art material yang butuh sosok model. Nah ini ada Luna Maya di sini. Bisa banget ya kan? Karena lo sebenarnya sangat brand terima dong. Buat kayak kerja bareng, endorsement gitu oke kan? Iya. Itu lumayan jalan juga sih. Karena kan lu mural butuh banget material. Butuh banget. Apalagi yang tembok-tembok gede kan? Justru malahan tapi kadang-kadang produknya lebih ke beauty apa random sih. Cuman kalau gue suka gue ya udah oke gitu. Karena dia melihat lo sosok perempuan yang aktif, kali dia pinginnya selain juga kan gue lihat tuh ada satu konten yang lo habis gambar mukanya coreng terus lo make up tuh gue lihat tuh. Iya, jadi istilahnya relate kan? Iya. Kan emang habis gambar pasti kucel. Emang dekil demek gue kalau di sini kan rapi nih. Datang kan udah niat. Gitu. Iya, niat. Kalau lo lihat gue lagi murah ya apa jauh bedanya dengan betul. Yang lain. Betul. Karena kan memang memfokuskannya di muralnya. Iya. Setelah itu baru dandannya. Masuk tuh brand tuh. Aja. Iya benar. Garnier tuh ya. Masuk tuh. Makanya dicat-cat gitu muka lo kan. Oh iya. Oh boleh juga cat. Gue menggambarkan kalau kan kena cat apa nih dia lagi keluarin sabun cuci muka. Mantep kan ini muka masuk. Gue, gitu. Iya boleh. Tapi emang gue melihatnya yang menarik dari segi marketing lo kan soft banget sih. Soft. Karena artinya adalah lo mengutamakan yang bidang lo. Iyalah. Ibaratnya kan tidak menggeser. Kan ada yang cuman oke pakailah ini, tapi tidak melakukan aktivitasnya. Ada yang langsung gitu maksudnya. Ada yang. Nah kalau lo kan lo atau dihususin niat. Misalkan gue mau ngelukis khusus karena brand itu gue nggak gitu. Iya kan ada yang gitu. Maksudnya demi produk yang mau dia launching, terus gue khusus enggak. Gue sesuai apa yang lagi gue kerjakan di hari-hari gue. Oh, memang itu adalah negosiasi yang lo tawarkan ke mereka. Oh, menarik. Pinter karena kan juga. pasti nggak sempet lah gitu. Kecuali memang akan dibikinkan videonya, terus harus begini begitu ada timnya. Kalau semua proper bisa. Tapi kalau mau nyisipin ya nggak bisa. Nggak bisa. Orangnya cuma satu. Berarti dari segi lo commission udah banyak, brand udah masuk, pameran di galeri juga udah. Nah. Kalau untuk kolaborasi sama seniman lo sudah pernah melakukan belum? Ada nanti. Ini baru nih. Kalau yang sebelumnya ada nggak? Sebelumnya pernah ada nggak untuk kolaborasi sama siapa gitu ada nggak? Kebanyakan sih brand sih gue. Oh kebanyakan brand ya. Kebanyakan brand.
Oke. Tapi kalau ditandemin banyak juga. Oh, ditandemin contohnya misalnya? Ya kayak kemarin kan gue jadi juri tuh. Yang sama Indonesia sama Onar sama Mano sama Mas Guntur. Yes, Mas Guntur gue liat. Bertiga kan kalian? Iya itu jadi juri ya. Kita ketemu di situ. Gue juga gak nyangka sih, gila gue anak baru nih gitu. Tiba-tiba jadi juri nih. Gak apa-apa dong. Berarti kan artinya yang menilai lu, wah nih emang kompeten nih, bagus nih gitu. Oh jadi yang brand sering, tapi yang untuk seniman belum nih. Dan nextnya akan sama siapa? Akan sama Jimmy Multazam. Wih, untuk project apa? Buat artwork. Boleh dibongkar kan? Boleh, dikit. boleh. Spill dikit dong. Itu berarti kolaborasi lo dengan Jimmy Multazam ini di projectnya band di Upstairs-nya. Buat di Upstairs. Di lagu apa? Rahasia. Oh, pasti rahasia. Nanti karena jadi mau launching. Ini lebih ke single. Lebih ke single. Lo bikinin apanya? Bikin artworknya. Kalau misalkan cover album kan ada tuh. Bener. Cover artwork, cover ini single. Singlenya. Jadi lo akan membuat ini di tahun ini. Ya tahun ini sih harus keluar lah. Keren. Udah siap Mereka nih. Mereka lagi nyiapin soalnya. Lo gambar udah siap? Lagi digarap. Lagi tinggal pokoknya lagi gue salin sih. Jadi gue sketch dulu kan, kadang-kadang gue diskusi dulu nih, ada yang mau tambahin lagi nggak ya kira-kira apa. Kalau menurut gue sih begini aja. Kemarin sih dia udah sikat katanya. Lebih diskusi banyaknya sama Jimmy-nya atau sama Kubil atau yang lain atau siapa? Kalau Kubil gue kadang suka kasih lihat. Ya kasih lihat, ini gimana nih gitu. Gimana? Dia mah iya aja. Gue bikin bagus-bagus aja, bagus-bagus. Ya dia menghargai seniman. Seniman kan ya apa yang dilakukan seniman nggak mau intervensi. Tapi kalau jelek sih dia bilang jelek. Kurang deh nih katanya. Kalau Jimmy-nya ada masukan yang gimana? Jimmy ngebebasin gue justru, makanya gue menghargai seniman sama seniman tuh enak tuh. Iya. Jadi kayak udah deh lo terserah gambar aja dan gue ikut gitu. Cuman kasih brief, pokoknya gue mau buat di lagu ini ada sosok si ini. Dan lo terserah lo garap deh gitu. Keren. Ini adalah perdana lo berkolaborasi ya. Mantap. Dan nantinya ini lo bikinnya di on paper atau udah di kanvas? Dong. Kanvas? Karena kan sayang lah. Iya. Enggak, siapa tahu kan emang ada special case-nya di sebenarnya digital aja gue bikin bisa, cuman enggak. Jangan. Kalau ini harus ada arsipnya gitu loh. Ada artefaknya. Iya. Jadi kalau nanti nextnya after ini ada exhibition, bisa dilibatkan tuh karya lo di display juga tuh single ini gitu. Kayak misalnya Jimmy bikin covernya Morfem tuh kan ada tuh artefaknya di kanvas, di emblem. Nah itu Morfem pernah tuh gue tuh dulu. Pernah juga? Zaman Morfem awal-awal justru. Untuk apa sih? Buat ini kaos. Oh iya. Yang Big Muff. Iya. Oh itu lo. Itu sempet tuh. Iseng-iseng sama Pandu sih. Oke. Justru kru mural gue pertama tuh Pandu. Oh gitu. Random ya. Oh gitu. Karena gak ada yang bisa kan. Siapa ya. Udah si Pandu aja, coba Pandu. Akhirnya yang backupnya itu Pandu. Buat ngerjain ini sih iklan Nivea. Oke. Akhirnya Bantu yang backup. Aneh banget ya. Iya. Oh gitu. Karena emang lu ini ya waktu itu berpikirnya kan yang ngambilnya yang di teman-teman terdekat dulu deh gitu. Ya, karena gue masih ngeraba kan ini gue dunia yang bukan dunia gue gitu. Ya. Oh gitu. Ya bisanya apa ya udah gue coba. Yaudah lah ikut deh. Maksimalin gitu. Aja gitu. Ya. Waktu itu Nivea gede bikinnya. Gede itu. Berapa meter? Gede 6 apa 7 ya. Oh gede banget. Gede. Gedean gambar daripada orangnya. Tapi lu memang selalu ketika membuat yang besar itu ada tim. Sekarang ini. Iya. Udah tahu akan menelpon siapa atau ngontak siapa? Udah tahu. Karena kalau sendiri kan masalah waktu dan repot pastinya. Kalau kan perempuan juga. Jadi, buat manjat-manjat. Tergantung nih kalau misalkan manjat-manjat. Manjat-manjat semana dulu nih kalau gue masih bisa gampang nih gitu. Ya udah gue ikut naik kadang-kadang. Tapi kalau misalkan wah kayaknya sulit nih atau kalau misalkan gue waktunya lagi nggak sempet, kan kadang masalahnya di waktu kan, bukan cuman bisa dan nggak bisa. Kalau bisa aja semuanya. Masalah di waktu itu biasanya gue gini, stylenya si ini nih bisa nih yang kayak gini nih. Ya gue tunjuk lah dia gitu. Misalkan ada si Niko jago juga tuh. Niko dia suka nongkrong di teras belakang tuh. Jadi ini yang selalu nantinya dikontak kalau untuk urusan gede-gede Niko nih salah satu orang yang lo kontak. Salah satu orang yang misalkan Niko tuh punya tim. Oke. Jadi gue kayak tunjuk Niko kalau misalkan gue nggak kepegang, yaudah, ada lagi timnya. Lu sama tim lu deh gitu, kayak gitu. Makanya semua bisa berjalan lancar. Karena sudah ada menemukan timnya ya. Tanpa nolak. Oke. Paling besar dalam lo karir si mural berapa meter? Mural waktu itu gue pernah ngerjain hotel. Di mana lobbynya? Labuan Bajo. Anjir, gede dong. Jadi ada 2 kamar VIP. Itu 6 meter kali 2,5 deh kalau nggak salah. 2. Terus di sisi tangganya itu kan ke atas dia nggak ada liftnya.
Oh jadi manual Kan tangga. undak-undak Iya, gitu kan iya, kalau iya. di daerah sana kan. Apa perbukitan? Perbukitan ya, jadi harus lewatin tangga. Iya. Dia nggak ada lift. Setiap kali itu di sisi dindingnya ada. Oh itu tinggi dong ya? Itu tinggi. Berapa lama tuh lo? Itu gua ada kali 3 minggu apa sebulan. Gila. Tapi laki gua ajak. Iya sekalian kita keluarga. berlibur. Iya dong, Labuan Bajo ya kan. Pokoknya kalau tempatnya menarik kadang-kadang kalau Family. ini gue pasti ajak. Acara family jadinya. Oke. Jadi lu emang udah ini ya lumayan ya dari segi pengalaman udah tahu sistemnya nanti kalau mural gede tahu timnya. Terus kalau misalnya brand udah bisa inilah semacam kayak naklukin lah dengan diskusi ya kan. Diskusi. Kalau dari segi impian misalnya keinginan lo sendiri mau berkolaborasi sama seniman tuh lo ada impian gak sih mau sama siapa? Ada Robby Dwi. Woi. Kayaknya jauh sih gue. Enggak, tapi impian ini kan kita... itu orang pertama yang gara-gara temen gue almarhum ya. Ada almarhum temen gue ngajakin, "Vi, lu kan bisa gambar. Ayo yuk nonton bukan nonton sih. Kita ke ini yuk. Ke pameran Art Jakarta gitu." Dia suka ngajakin gue melulu dulu tuh. Terus gue kayak bengong, gila di lukisan ini orang nih ngelukis apa di print nih gitu. Itu emang itu si Robby Dwi kan. Jadi lo sangat amazed aja. Amazed itu dan pingin banget berkolaborasi. Tahu dia mau apa enggak sama gue. Gue sih mau aja. Masalah mimpi boleh dong diobrolin karena gratis mimpi dan siapa tahu dengan ada obrol ini dan mendengar kan bisa tahu kita nggak tahu loh. Amin. Banyak teman-teman yang udah ngobrol di sini pingin apa jadi kejadian ya. Iya kan kita nggak tahu. Jadi itu pengen sih gue. Maksudnya kenapa lo akhirnya bisa berpikir kayak pingin banget sama Robby Dwi itu karena tekniknya atau apanya? Soalnya dia tuh bisa nyampein hal yang gimana ya? Ada yang dia sampein tapi nggak serem, menurut gue sih nggak serem ya, dan bener gitu. Itu tuh teknisnya dia jago. Sudah pernah ketemu face to face? Belum. Paling follow-followan aja di IG. Tapi dia follow gue tiba-tiba gitu. Wah gila gitu. Tapi ngobrol udah pernah? Belum. Oh belum juga. Belum. DM juga belum pernah. Banyak seniman tuh, misalkan gue follow-followan tuh. Ya gue baru kadang mereka follow ya mungkin lihat di All the Small Things segala macam kali ya. Dia follow, wah nih oke nih bagus nih, ya gue follow-followan aja. Tapi tidak ada komunikasi yang kayak sama bikin, dia belum. Istilahnya kayak kolaborasi yuk, bikin apa belum ya? Belum. Mungkin dari obrolan kan bisa jadi ke arah sana. Ya mudah-mudahan ke depannya ya, karena ini gue baru anget naik angetnya lagi tuh setahun belakangan ini kan. Yang mulai berpikir mau pameran di galeri ya. Berarti dengan adanya lo sudah mulai aktif kayak mau di galeri, lo sering rajin dong nonton pameran gitu-gitu? Beberapa kali ya, tapi masih belum ini sih, belum serajin itu. Versi rajin orang kan beda-beda ya. Iya. Menurut gue belum serajin itu. Nanti mungkin gue bakal lebih rajin. Karena kan juga wajar karena lo nggak sering atau nggak rajin kan, lo ada faktor family yang perlu harus diutamakan, diatur. Anaknya 2 ya kan? Berapa paling gede umur berapa? Umur 7 tahun tuh SD lah ya. SD kelas 1. Yang 2? Yang nomor 2 tuh nanti mau 6. Berarti masih TK kan? Masih TK. Gue tiap hari nganterin nganter sekolah dulu. Berarti lo pagi aktivitasnya selalu nganter anak dulu dong. Keren. Anak, nyiapin berarti lo kalau ada kegiatan lembur bangun pagi tetap? Ya bangun harus pagi. Kan laki gue sih bangun pagi. Ada seniman yang kalau dia lembur ya istirahat dulu dong, bangunnya ya agak siang. Tergantung gitu. Kalau kebutuhannya kira-kira gue harus standby. Ya kayak syutingan tuh mengajarkan gue semua itu tuh. Iya. Jadi kan callingan tuh kan harus ready. Harus ready, ya. Nah, kalau lo tidur kan lo bisa cicilin lagi di jam berapanya gitu kan. Iya. Yang penting 8 jam kalau gue gitu. Benar. Lo tadi kalau mention persyutingan lo bagian apa emang? Jadi kalau awalnya tuh gue masuknya ke set drawing. Jadi gitu ngeset. Misalkan ada iklan, lo butuh gambar kerjanya gitu kan. Pasti kan ada pakai SketchUp tuh. Betul. Nah gue kan bisa 3D-an kan gitu-gitu kan. Ya, lo bisa 3D juga? 3D Max wajib lah, kalau gak lulus gue. Oh iya, interior bener. Iya. Jadi lo bekerjalah di industri yang itu juga gak sengaja. Karena ada si Yakobus, dia ngasih kontak gue ke Dennis. Nah Dennis sering syutingan buat iklan. Kemarin juga buat film sih dia. Makanya gue beberapa kali ngeliat di postingan lo juga lo aktif tiba-tiba kesini, tiba-tiba kesana. Iya, jadi maksudnya main banget nih orang nih gitu ke film. Padahal bukan main sih, lebih ke jejaring ya. Jejaring sih sebenarnya. Tapi kan konteksnya main tuh adalah ya berkomunikasi sama A dan Z ini. Bisa lo ada di sini gitu loh. Karena mungkin bisa dilihat kan
karena lo juga punya potensi ya, itu kan dari mulut ke mulut jadi orang cerita kan. Iya. Oh lu kalau mau ini sama ini Sama aja ini ya aja, gitu. gitu. Ini power mulut nih penting nih. Mulut sih. Iyalah. Karena emang gue ngantor pun dapetnya juga Yes. karena dari relasi juga. Kadang memang penting ya untuk bisa yang apa istilah bahasa orang dulu tuh banyak teman banyak rezeki. Banyak teman banyak rezeki. Itu benar. Iya. Jadi Silaturahmi. persis. Silaturahmi. Jadi kalau bisa jangan banyak musuh lah ya gitu. Kalau bisa banyakin teman karena itu bisa mendatangkan kita rezeki gitu kan. Kadang kalau ketemu sama orang kita baru ketemu kan. Bisa jadi nanti satu saat lo akan kerja bareng dia loh, atau Bener. dia akan hire lo atau lo akan hire dia. Nah Setuju. itu yang gue tanemin sih. Setuju. Kita Jadi nggak tahu sama ya. semua orang kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Lo baik aja udah gitu. Persis. Dan mau kapan nantinya bisa berrealisasi nggak tahu. Yang penting Nggak tahu. adalah baik aja di awal gitu. Kadang kenal namanya si ini gitu, tiba-tiba lo satu nama dia gitu. Nah itu bisa Lo sering terjadi kayak gitu ya? Sering. Kadang yang gue lagi ngintipin apa gitu, taunya gue barengan dia. Ada tuh ya. Iya. Ya itulah karena lo punya apa ya attitude dan berteman yang baik ya jadinya efeknya baik ke depan kan. Jadi mau jejaring lo ya kalau misalnya ya selama ini ya. Karena kan gue disangka anak IKJ kan, gue bukan IKJ sama sekali gitu. Tapi gue main sama anak IKJ. Iya kan suami lo juga IKJ jadi kan mau nggak mau. Gue mainnya tadi awalnya sama teman-teman adik gue. Jadi adik lo IKJ. Adik gue main sama adik gue aja temennya gue temenin gitu. Oh iya. Tapi kan emang akhirnya lo punya jejaring lagi gitu kan. Di luar waktu ngampus ya gue pasti main di tempat lain gitu. Kayak klub mobil lah dulu gitu. Main ada tuh? Ke gue ada. Oh gila. Main klub mobil mas? Main gitu ya? Iya main. Oh gokil. Main gue. Iya. Tapi ngobrol jarang gue. Ngobrol jarang? Kecuali memang ada, kalau intens ada ketertarikan obrolan yang sama isinya, gue akan ngobrol. Tapi kalau misalkan itu orang taunya dia anak pendiam tuh. Temen SMA gue juga ada sempat ketemu lagi tuh. Ih gue kan gak pernah ngobrol sama lu dulunya gitu. Ada gitu. Ada. Ini anak gak pernah ngomong gitu. Ada. Tapi kalau ketika udah ngobrol dia akan tahu. Paham. Kan biasalah kita kalau berkesenian atau bikin karya kan jadi banyak kayak teman diskusi lah ya. Lo ada gak sih seniman perempuan juga yang lo jadiin teman diskusi, ada gak? Teman diskusi atau ngobrol gitu kayak sharing karya gitu ada gak? Yang deket gitu ada gak sih? Jadi kayak bestie lah gitu ada gak? Enggak. Gak ada? Temen gue laki. Enggak sih. Ya gak apa-apa juga tapi sih. Tapi kadang kayak si Dila tuh misalnya. Oke. Dila Maharani. Dia sempat bikinin pas gue wedding dia bikinin gambar gue sama Kubi, lo menang banyak gue ya. Itu karya tuh. Iya itu karya dia sempat bikinin. Lo bisa lo framing itu karena dari aset. kenal itu dia sempat bikinin. Paling gue cuman kayak kalau gue lebih ke nyerap sih modelannya. Paling kalau bertanya gue akan nuju sendiri kayak ke Mas Tante, gue akan nyamperin dia gitu. Kecuali orangnya nyamperin gue gitu. Paham. Jadi lo harus ada ketertarikan dulu. Harus ada ketertarikan dari diri lo akan lebih memanggil lah istilahnya ya. Maksudnya nanti akan ketemu sendiri juga nyari gitu. tahu gitu. Oke. Tapi banyak diskusi sama Kubil sih gue. Ya karena suami istri. Maksud gue kan gue diskusi soal karya, diskusi soal jadi lo juga sering ya ngobrol. Kadang-kadang gue misalkan gue mau ngangkat tema ini nih, gimana gitu. Terus, emang gimana? Ntar gue cerita tuh bla 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 bla, ntar dia dengerin. Oh iya, udah lu jadi nih, kayak gitu. Makanya tadi yang lo mention di awal, pasangan itu penting. Pasangan itu paling penting. Penting sih. Soalnya pasangan sebenarnya lu cari temen hidup. Persis. Dan juga itu kayak emang teman bercerita. Temen cerita, iya. Bener. Merit tuh lebih ke arah temen cerita sih sebenarnya. Bagi-bagi dong informasi tentang kayak ya istilahnya pengalaman lo untuk bisa seru nih dapetin pasangan tuh sebenarnya apa sih yang kiat-kiatnya diobrolin di awal tuh apa aja biar kedepannya enak tuh sebenarnya bagi-bagi dong kiatnya dong sebenarnya. Ya masalah goals hidup lo apa lo harus ceritain. Lo mau punya anak yang kayak gimana, mau sekolahnya di mana, itu lo harus ceritain. Misalkan orang kan punya standar masing-masing ya. Betul. Itu kayak standarnya anak beda. Gue mau gitu. Di sekolah internasional. Iya. Anak gue mau di sekolah SD Impres aja, gitu ada tuh kan. Ada. Nah itu gue ngomong, gue ngomong semua yang kira-kira gue mau pencapaiannya sampai kayak gini, gue ngomong dan diskusiin gitu. Kira-kira menurut lo gimana? Bisa nggak ya kita kejar itu atau nggak usah? Kadang gue tipenya gini, kalau istri itu harus menurut suami kan, bener kan? Gue nanya dulu, kalau dia oke gue jalan, kalau dia nggak oke gue nggak jalan. I see, oke. Tapi ada gesekan wajar lah ya soal diskusi kayak ide apa ada dong pasti ya. Ada. Tapi itu wajar lah ya. Ada. Malah kadang gue yang agak
udah biar misalkan dia suka dengerin lagu kan, nih gimana nih, udah biarin aja tuh lucu lagi gitunya. Kalau dia kan agak ngerem, ya mungkin karena sudah lebih di jalannya gitu kan, udah lebih ngerti kan. Kayak gitu-gitunya sih. Tapi malah gue yang lebih bebas. Kalau untuk yang dunia lo menggambar ini dia tidak terlalu banyak komentar ya, lebih banyak support ya. Sih, lebih banyak support sih. Paling kayak jangan capek-capek, jangan lupa minum, jangan lupa ini. Tapi kita tuh modelannya kayak gue kalau lagi kerja gue nggak kontak sama dia. Ya, karena dia tahu gue lagi kerja. Enggak. Kalau lagi luar kota. Lagi ngantor pun kan kalau orang kan chat, saya lagi apa gitu. Kalau gue ada yang begitu. Ada yang begitu. Sampai disangka lu sama laki lu baik-baik aja gak sih gitu. Padahal sangat baik-baik aja. Memang stylenya kan beda-beda dong. Namanya dapur orang kan beda-beda. Ada yang di rumah mungkin yang kayak cuman biasa-biasa aja, ada yang harus bermanja-manja nih biasa aja ada kan gitu. Paham. Nah, lo yang kayak atur waktu sebenarnya, waktu kapan gue lagi sama dia, kapan gue lagi kita lagi jalan nih, lagi jalan bareng nih. Gue lagi kerja nih. Lo lagi kerja. Ya semua punya waktunya gitu. Betul. Jangan lo mau ngerecok terus juga jangan gitu. Oke, itu kunci juga tuh. Bisa memahami pasangan yang gimana ya. Dan kitanya juga jangan kayak dikit-dikit nanyain, dikit-dikit ngapain sih lu nanti juga pulang gitu. Kalau justru kalau ngabarin ada apa nih gitu kan. Bener kayak maksudnya orang lagi kerja nggak perlu ditanya. Jangan lu gangguin gitu. Bener, setuju gue sangat oke sih. Karena kan udah tahu nih kalau biasanya jam sekian kan pasti ini lagi bekerja atau lagi ngapain, ya udah nggak usah ditanya gitu ya kan. Bener. Kayak orang lagi makan gitu, masa lu tanyain gitu. Oke. Udah jelas gitu. Benar. Tapi emang itu harus dibuka di awal. Harus lu harus lihat juga sih dia karakternya seperti apa. Karakter itu penting sih. Karakter harus tahu dan bisa memahaminya gitu ya. Itulah salah satu kiat-kiat untuk bisa klik di pasangan ya. Bisa berjalan saling support lancar, ya. Saling support. Karena kan lu dari lihat kegiatan mural lu agak ngeri lah waktunya lah karena lo sering terus anak juga harus keurus ya kan, karena dia sekolah kan otomatis bangun itu kan. Nah gue liat tuh lancar-lancar aja tuh, berarti kan emang bagus manajemennya. Saling lengkapin aja sih. Kalau misalkan gue bangun kan agak susah kan, kalau udah tidur denger alarm juga gue nggak dengar gitu. Nah dia bagian yang membangunkan gitu kayak gitu. Itu kalau mereka berarti sarapan bikin atau beli di kantin? Dia masak. Oh dimasak. Gue juga mau masak. Oh dibanding sampai gue kesel akhirnya gue ngambil kelas masak. Serius lo beneran nih? Serius gue kan gitu. Karena merasa kayak anjir kok dia bukan ini kayak ini kan dia aja bisa, masa gue nggak bisa sih gitu. Ya, ini sebenarnya kayak inilah apa persaingan positif. Artinya persaingan positif. Dia bisa, gue enggak sih. Gue harus bisa masak sih gitu kan. Akhirnya lo ngambil. Gue ngambil ya sekolah masak sih. Tapi kan akhirnya dia bisa. Walaupun makanannya enakan dia, ya udah akhirnya lo aja yang masak yang lebih enak. Silakan gitu, tapi gue at least gue belajar. Jadi lo sempat memahami untuk bisa masak tuh ada itu ya fase itu. Kalau musik kenapa tadi? Iya kalau lo musik kayak dia musik, lo kan seni, jadi emang punya partnya masing-masing. Kalau musik tuh justru dari zaman gue SD tuh di rumah gue tuh garasi tuh dulu bokap gue suka banyak ini ngumpulin anak-anak tetangga gitu, pada nongkrong di situ. Emang lu ada ininya juga ya? Umurnya seumuran dia gitu, jadi makanya gue nyambung sama dia. Iya. Mainnya yang lebih. Emang beda berapa sih lu sama? 8 tahun gue gapnya. Oh masih oke lah. Ya tapi kalau gue kelas 2 SD dia udah SMA dong. Oh iya kalau kita ngomong ini ya. Kalau dulu iya. bocah gitu. Iya. Oh iya. Iya kan. Tapi ya banyak sih juga yang sekarang 10 tahun tuh ada. Tapi kalau emang di compare dari segi sekolah, lo SD dia SMA sih ya. Iya. Oh iya bener ya. Benar. Ya. Dari segi sekolah. Iya. Gitu. Tapi nyambung lah. Nyambung. Karena yang penting kan soal komunikasi itu biar nyambung. Komunikasinya gimana caranya harus lo jaga. Biar nggak miskom, biar nggak punya. Ya kadang ya gue cari pasangan jangan cari yang ini sih, jangan cari yang lu punya pikiran sendiri lu halu apa gimana. Kalau gue kan lebih kayak gitu kan. Ada yang gitu sih. Kalau gue ngomong ya A B ya B gitu, transparan aja. Iya. Terbuka sih penting. Terbuka. Sama saling ngelengkapin. Karena di kesibukan lo berkesenian, dia bermusik itu kan lumayan tuh padat jadwalnya kan. Biasa weekend lah kalau musik weekend kan. Justru kita berdua nih. Makanya jadi lumayan tuh waktunya. Lo berarti yang di era mural ini sampai kayak keluar kota tuh sering tuh lumayan bisa ninggalin rumah gitu ya? Seminggu gitu ada? Seminggu. Oh oke tapi ya? Gue ya kan gue nanya dulu ambil gak gitu. Kalau kata dia oke gitu. Oh jadi semua aktivitasnya tetap lo diskusikan? Tetap diskusin dulu dong. Kalau dia bilang enggak
Kalau dia bilang enggak nih kayaknya nggak bisa gini, ya udah solusinya gimana? Oh nggak kena, ya udah gue operin aja gitu. Tetap nggak nolak, tapi tetap gue cari cara lain. Lo berusaha untuk tidak menolak, tapi ada solusinya. Harus cari solusi lah. Oke. Percuma kalau lo cuman berdebat doang gitu nggak ada solusi, ngapain? Setuju. Capek. Bener. Lo menggambar udah kategori jago nih. Lo ada? Gue belum sih. Ya gue kan Kayak dari orang luar nih, karena gue kenapa bilang gitu? Karena lo basic yang benar-benar dari belajarnya tidak sekolah, otodidak sampai ke tahap yang sekarang menurut gue udah oke lah. Nah itu lo ada tahapan berpikir mau bikin kayak nggak cuma lukisan gak sih? Kayak patung misalnya atau apa dalam bentuk lain, instalasi apa gitu, ada gak kepikiran? Gue udah sempet nanya-nanya sih instalasi sih. Oh sempet? Nanya, gue tipenya gini, gue mau bikin sesuatu gue harus tahu ya ibaratnya itu manajemen ya. Yes. Costnya gue harus tahu, produksinya gimana, berapa lama, dan gue akan lempar ke siapa aja. Nah itu gue lagi ngulik. Lo sempat bertanyanya itu ke siapa? Jadi tim ini orang artistik sih. Oke. Lu mau bikin instalasi apa kalau boleh tahu? Dikit aja apa gitu, ada nggak? Kan kadang gue arahnya suka ke abstrak, tapi ya mix lah ya. Yeah. Ya lihat nanti lah, gue sambil jalan aja. Itu misalkan nge-molding kayak akrilik gitu, ada bentuk-bentuknya gitu deh. Pokoknya, nah gue ngoperin gitu. Gue mau coba aja sih industri yang kayak begitu. Oh mau ke arah sana? Mau ke arah sana juga. Oh. Kalau patung lu minat gak? Minat sih, kan gue pernah ngambil kriya. Oh, oke, benar. Ngambil kriya gue. Iya. Kriya di mana ya lo? Yang pas di UPH. Oh, iya, yang apa namanya kayak kelas ekstra kuliner itu. Iya, gue ambil. Tapi lu sekarang bikin sih ya bisa sih, cuman butuh waktu itu bakarnya. Karena lagi, kan ini lagi. Konteksnya misalnya bikin kayak patung, terus lo gambar dengan karakter lo. Mau. Cuman kalau karakter gue masih sambil jalan aja. Bener sambil jalan, semua sambil jalan. Karena gue harus ketemu, oh ternyata gue sini nih gitu. Itu sambil jalan sih. Tapi kadang orang bisa berubah. Iya. Ya kan? Betul. Pelukis yang gede aja gambar emang dulu dia gitu. Betul. Dan semua kan berproses dan berprogres gitu loh, berkembang kan. Iya, betul. Tapi lo merasa bahwa kayak karakter lo yang sekarang ini udah bagian bahwa lo ini senang di sini stylenya, atau lo ada yang kegelisahan pingin lagi lain-lain? Ada, pasti ada pengen coba lagi. Kalau memang seniman perempuan yang lo suka, stylenya siapa? Seniman perempuan yang gue suka. Ada nggak stylenya? Kayak gue suka ini nih, ada gak? Gue sukanya Robby Dwi. Karena tekniknya sih ya. Siapa ya? Ada gak? Mariska Soekarno suka. Iya. Icrut. Nah. Icrut suka. Terus apa lagi? Siapa lagi ya? Gue kadang-kadang lupa nama sih. Kadang gambar gue tahu nih gitu. Tapi kalau laki lo ada? Selain Robby Dwi ada gak? Yang lo suka stylenya? Mas Eko Nugroho. Oh, iya. Itu suka juga gue. Udah pernah ketemu Mas Eko? Belum. Kali aja mau ketemu sama gue. Ngapain? Gak tahu kalau di acara dong, kayak misalnya. Belum. Atau mungkin pernah ketemu tapi gue nggak ngeh gitu. Bisa jadi sih. Cuman gue belum pernah ngobrol. Ketemu tuh dalam artian kita ngobrol kayak gini. Oh, tapi kalau misalnya siapa tahu di satu acara nggak bisa jadi ya bareng tapi nggak ketemu. Jadi bareng tapi gue nggak ngobrol. Nah itu belum hitungan ketemu lah. Sering ngelihat karyanya ya? Ya sering ngintip-ngintip aja. Kalau untuk ngeliat karya langsung gitu mereka udah kayak, kalau Robby Dwi udah ya? Udah. Mas Eko udah? Mas Eko belum lihat langsung, tapi gue lihat di Instagram. Gue suka ngintip-ngintip. Karena Mas Eko itu pasti ada di acara kayak pameran art fair tuh, ada Art Jakarta tuh pasti ada. Yang sini tuh gue lagi jarang tuh, kemarin agak. Nextnya ada nih, nextnya ada nih di Art Jakarta Garden. Ntar gue mampirin. Nah itu di Senayan tuh, jadi promoin Art Jakarta kan nih. Enak ada banget ya. Nyempil nih satu. Itu biasanya Mas Eko ini selalu dibawa sama galeri-galeri beberapa lah dan menampilkan karyanya dia di kanvas atau sculpture-nya dia gitu. Boleh deh nanti gue mampirin. Kalau yang mau pengen kolaborasi sama siapa sih, sebenarnya gue penasaran sih. Itu tadi Robby Dwi. Ya selain itu dong, yang perempuan misalnya ada gak? Siapa ya? Karena Robby Dwi itu kan tadi lo, Dila tuh menarik sih. Dila tuh menarik. Cuman kayak dua hal yang berbeda nih kalau gue sama dia masalahnya. Ya kan? Sebenarnya agak ya nggak tahu. Karena maksudnya Dila dengan warna-warni yang itu ya. Gue warna-warninya nggak gue agak mute gitu. Tapi kan ini sesuatu hal yang menarik. Justru karena berbeda jadi menarik dong. Mungkin. Kalau sama kita jadi nggak seru. Kalau berbeda di kawin silang, jadi menarik kan? Ya kita nggak tahu hasilnya, cobain aja ya. Semoga Dila mendengar. Iya, dan berminat gitu. Semoga berminat. Tapi ada fase pencapaian apa sih yang belum? Pencapaian apa yang lo belum? Pameran. Kan udah yang pameran tunggal. Gue mau pameran tunggal banget. Maksudnya tapi di ekosistem yang gue mau gitu. Ekosistem seperti apa?
yang cocok sama gambar karakter gue gitu. Kan gini loh, kadang galeri satu dengan galeri lain itu beda-beda loh. Betul. Kalau gue nangkepnya gitu kan. Ya gue juga ngeliatnya kan? gitu karena kita Beda-beda, memang kan? melihat galeri A stylenya gini, galeri B begini, C kan pasti punya style masing-masing. Nah itu gue pengennya yang sesuai aja sih. Berarti ada satu penilaian galeri mana yang sudah kayak nih go banget, ada nggak? Gak bisa gue yang nyimpulin sih, itu tergantung kuratornya gak sih? Tapi enggak, maksudnya lu kayak keinginan kan, ada keinginan gue pengen di galeri A, gue pengen di galeri C. mau aja. Wos itu gede banget dong. Salah satu skenario gitu juga gue mau aja. Iya. Mau sih sebenarnya. Tapi ya cita-cita gue maunya yang segede gitu. Gue maunya skalanya ya kalau nggak nasional ya harus keluar lah. Maunya begitu. Cita-cita boleh lah. Boleh banget. Cita-cita kan gratis. Ini kan kesampaian nih. Iya. Kecil gue aja kesampaian. Bener. Makanya tadi gue tanya kan, ini kan sebuah yang lo planning dari kecil, ternyata sekarang terrealisasikan. Terrealisasi. Konsisten aja ya. Penting, kuncinya konsisten. Minum lo kalau mau minum. Boleh. Dari tadi lo ngobrol mulu nih, takutnya lo haus. Udah ya. Jadi emang udah mulai terwujud apa yang lo mau. Satu-satu sampean. Karena ya itu dia yang menariknya adalah keluarga sejahtera, aman, lancar, suami oke, dengan segi waktu-waktunya, manajemennya, lo kekaryaan berjalan lancar, itu kan sebuah dream banget gitu kan, sesuatu hal yang indah gitu buat ekonomi sebagai sampai passion dapat. Ekonomi gak usah dibahas lagi karena udah jelas lo kan selalu padahal ini belum gue belum pameran nih, gue belum sesuatu yang iya tapi pelan-pelan akan, karena lo udah dilirik banyak orang ke depan, gue rasa akan yang mengundang lo, minimal nantinya mereka bikin grup show yang mungkin ada 3 cewek pameran, salah satunya lo kan bisa jadi ya, semoga aja minimal. Biasanya di art fair itu kan ada bikin grup show gitu tuh. Nah lo salah satunya lah nextnya, kita kan nggak tahu. Mudah-mudahan. Iya, ya mungkin dengan gue lagi mengarah maunya ke situ. Cobain aja. Kuncinya kalau saran gue mungkin lo nyetok sih. Lagi nyetok. Benar, itu penting. Gue justru lagi nyetok. Misalnya gini, ngumpulin gue. Let's say misalnya dari hasil obrolan podcast ini ada orang melihat, lalu kontak lo, oke. Nah itu udah kejadian, tapi gue nggak ada stok masalahnya. Jadi emang adalah kuncinya punya stok. Itu gue udah mengalami itu. Iya kan? Kayak itu bener loh, Man. Iya bener, karena emang gue tertarik sama karya lo, kirimin karya-karya lo. Lo mau ngirimin apa kalau nggak ada karya? Apa? Gue ada, tapi ini udah di sana, udah di sini. Kalau mau gue bikinin lagi, gak bisa. Susah. Itu namanya seniman jadi kayak dadakan. Ya sebenarnya tidak salah, tapi maksudnya lah alangkah baiknya lo punya stok. Kalau ditanya kirimin stok-stok lo dong, nah kan mantep nih yang ini, yang ini. Itu udah kejadian beberapa kali. Iya kan, pasti dong. Gue nggak punya stok. Iya kan, jadi maksudnya agak jadi sayang banget karena ini kesempatan emas yang mungkin nggak semua orang dapet, tapi ternyata kesalahannya dari kita tidak punya stok. Gitu. Itu lagi itu stok gue. Lagi nyicilin aja. Terakhir nih, lo tuh mau disebutnya sebagai apa sih? Gua mau disebutnya ibu. Ibu. Karena lo bisa semuanya nih, marketing jago juga, marketing planning oke, visual artis bagus, muralis oke, ibu dari ibu yang baik dari anak-anak ini juga oke. Itu sebenarnya lo mau disebut apa sih sebenarnya? Ya orang menyebut gue diri gue aja, Alifia Stan. Okay. Gue orang yang sosok yang ya personal lah ya sebenarnya. Personanya tuh dia bisa loh ibu-ibu gitu. Ya, karena lo nggak dapur doang. Iya, betul. Dapurnya tetap jalan kok gitu. Dapurnya versi dari Alifia Stan ini adalah ya mural juga dapur. Gue yakin semua orang bisa sih sebenarnya. Tinggal mau apa enggak lo gitu. Iya sebenarnya. Kan? Cuman tinggal mau atau enggaknya aja sih. Belajarin apa aja semuanya bisa. Tapi lo mau enggak gitu. Benar. Karena keinginan itu dari dirinya sendiri dulu. Iya. Kalau oke, sekelilingnya satu circle-nya sudah support, tapi dari dirinya nggak mau, susah. Susah. Atau lo misalkan lo mau kayak sosok si ini nih, tapi lo nggak ngelakuin apapun gitu, yang dia lakuin gitu, ya susah juga, lo nggak akan nyampe ke situ gitu. Benar. Minimal ada hal kecil yang lo lakuin dulu deh, ini dulu, terdekatnya ini dulu gitu. Satu-satu aja, nanti juga jadi. Kan jadi step by step. Gak mungkin lo langsung loncatan. Gak mungkin, kecuali lo tiba-tiba lagi ini aja menang lotre gitu. Mungkin gitu. Iya. Tapi kan kalau di hal ini gak bisa begitu. Iya. Proses. Ya kayak lo sendiri, lo ke tahap yang sekarang melewati lika-likunya. Lo harus ada kerjaan dulu di kantor.
ada belajar marketing di kantor, beauty itu ya kan, ikut workshopnya Mas Heri Hartanto itu kan lika-liku itu Iya sebenarnya. gue jalanin gitu Iya. apa yang harus gue lakuin ya terdekatnya nih, ya udah nih gue jalanin gitu. Oke, berarti sekarang ini lo mengukuhkan bahwa lo fokus di berkesenian ini ya. Ya, Ya, sampai nama lo di Instagram kan muralis dan visual artist itu ya. Itu kan emang sampai painting artist. painting artist. Itu sebenarnya gini sih. Tadinya nama gue cuma Alifia Stan aja. Akhirnya ya udah gue tambahin aja Tapi bagus. biar di notice. Persis. Dan itu gue pelajarin soal yang ya masalahnya algoritma lah, apalah itu gue buka-buka. Kalau di luar negeri mereka lebih open, mereka tulis aja nggak malu-malu gitu. Nggak masalah. Emang kenapa sih kayak nulis gitu ada omongan orang? Ya udahlah, omongan orang biarin aja, nggak ngasih uang juga kan, ngapain gitu. Gue juga. Persis, gitu. gue setuju. Gak peduli sih. Bener. Lo harus yakin bahwa diri lo bisa dengan lo menulis itu. Jadi kayak nggak usah diumpetin atau malu-malu. Karena emang kadang orang suka nyarinya dari situ nantinya. Soalnya itu bagian dari ini kan, kalau semua orang tuh nggak semua orang ya. Kalau gue. Ya, ini perspektifnya Alifia Stan ya. Oke. Kalau gue tuh kadang kan kalau mau sesuatu gue tulis. Oke. Gue kayak punya dream book, gue tulis gue tahun sekian gue mau jadi ini gitu. Itu gue tulis. Yes, benar, gue di notes handphone pun gue tulis. Mau punya barang apapun gue tulis, dan itu kesampaian semua kok. Benar. Makanya gue tulis aja di situ. Benar. Semua itu dari berawal catatan, dari mimpi kenyataan. Gitu. Terakhir lu ada yang mau lo sampein nggak? Karena kalau nggak gue stop ini, lu pasti kita ngobrol panjang banget. Iya. Ya itu aja lah paling. Ada nggak sih yang selain lo bahwa lo harus dari basic menulis yang kayak apapun yang lo mau inginkan ditulis aja dulu basicnya. Basicnya tulis diimpikan, nyatain. Lalu lakuin, jangan nggak ngelakuin apa-apa. Kalau buat perspektifnya Alifia Stan ini, kalau ada negatif komen, lo komentar apa? Gue diemin aja. Kayak penting banget gue. Siapa lu gitu. Oke, terima kasih ya. Sama-sama, makasih juga kasih ngobrolnya. Gue nanti mau ngobrol lagi, gue mau closing dikit. Thank you banget ya. Mantap. Terima kasih teman-teman, tadi ada obrolan. Gue tadi udah sama Alifia Stan ini. Kalau kalian penasaran tuh bisa cek aja Instagramnya di Alifia Stan ya. Dan Alifia Stan. Alifia Stan. N-nya double. Iya benar. Itu pokoknya lu ketik aja Alifia aja udah mulai ada tuh, karena udah sering banget orang submit dilihat, di visit gitu. Jadi orang sering keluar. Kalau misalnya mau ada commission bisa juga ya? Bisa. Jadi semuanya informasi itu ada di DM bisa ya? Ada. Karena lu kontak gue ya kayak kemarin kita kontakkan aja. Oh iya benar. Pokoknya persis semua langsung aja, karena akan terkomunikasikan langsung dijawab, karena dia cukup fast respon loh. Responsif sih gue. Lumayan banget. Jadi kalau teman-teman mau ada kolaborasi, ngajakin misal bikin karya bareng, atau mungkin mau ngasih apapun yang bersifatnya kayak kekaryaan, berkesenian, bisa banget langsung Alifia Stan. Jangan lupa pokoknya cek di Instagramnya dan juga share, like, komen. Ada di Metur Indonesia dan Instagramnya metur.edn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you ya. Thank you. Alifia Stan, mantap. Thank you.